Oke, selamat malam semua teman-teman. Jumpa kembali bersama Magnet Trader bersama saya sebagai tim analis. Hari ini kita live langsung ya untuk analisa market melalui Telegram. Untuk teman-teman silakan yang bergabung dan sambil menunggu yang lain kita akan berikan sedikit insight ya untuk arah market kemana ya. Oke, yang pertama ini saya akan mulai dari Nasdaq ya. Oke, dari daily ya. Sini ada higher candle kemarin ya dan berada di higher price yang kemarin. Kemudian low-nya berada di bawah low candle sebelumnya. Dan untuk hari ini memang dia ada tanda rejection ya di low candle dan rejection di support juga ya. Ada secara daily juga ada rejection di SMA 55 ya. Nah, tapi saat ini juga ada ketahan lagi di pivot ya. Ini harusnya bullish ya. Cuman nih posisi memang agak ketinggalan sih ya. Harusnya ngambil juga dari sini ya. Minimal gitu. Ini udah hampir 80 pip ya. Oke. Selanjutnya untuk arahnya ini kemana? Kalau memang ragu-ragu teman-teman bisa wait and see saja dulu ya. Pastikan dulu arahnya kemana. Kalau saya sih ini harusnya dia turun ya. Turun dulu menguji beberapa support lagi baru naik. Cuman karena ini masih bergerak uptrend ya. Karena dia kan dari daily ini double bottom ya. Saya kira ini akan menguji area sini ya. Di 15.029 tapi masih dia bullish ya. Mungkin karena ada SMA 55 ini jadi dia masih strong ya. Oke. Dan kita juga menunggu sih ya. Kalau memang dia turun sih dia bisa rejection di sini ya. Tadi sudah saya berikan tanda di sini yaitu ada di 15.338 atau 39 lah ya. Di area sini. Karena itu juga ada pivot sih ya, ada pivot tapi belum tahu ya. Nah, kalau dia memang lanjut bullish sih ini impulsif bullish. Tapi di sini ada resisten juga ya, ada resisten di daily-nya ya. Ada area resisten. Cukup banyak pantulan di sini ya. Nah, ini juga nih ya yang kemungkinan bisa saja menguji kembali ya resisten di sini baru dia turun. Tapi kalau dia masih bullish dan melanjutkan ya bisa sih ya. Karena ini kan posisinya masih bullish ya secara Bollinger Band di H4 juga terpengaruh ya karena dia masih up ya pergerakannya dia lebih cenderung ke bullish. Nah, untuk saat ini sih lebih menunggu aja ya. Kalau dia benar rejection lagi di sini teman-teman bisa sell ya. Tapi kalau di impulsif ya, ini impulsif coba aja di reverse kita ngambilnya buy limit di sini gitu ya. Kalau memang dia lanjut ke bullish ya. Tapi memang sih polanya untuk turun belum sih ya, belum ada ya. Entah itu double bottom belum kelihatan sih ya. Kalau saya sih belum kelihatan ya untuk saat ini. Kita tunggu aja yang di area sini ya di H4-nya kalau dia break impulsif berarti ya siap-siap kita mengambil buy limitnya ya. Atau setelah candlenya nanti selesai kan ini jam 9 lah ya. Nanti candle H4-nya ya. Ini jam 9 ya candle H4 berikutnya. Dan terutama ini juga sih ya. Kalau memang impulsifnya, tapi kalau rejection bisa di area sini dia rejection baru kita bisa positifkan untuk entry sell ya. Nah, untuk risknya di mana? Risknya sementara saya garisnya di sini. Kalau risk terpanjang ini sebenarnya bisa di sini ya. Cuman
takutnya ini risknya terlalu tinggi ya. Sebenarnya resistennya kan di sini nih ya. Nah, kalau perkiraan dia menguji sini. Nah, cuman saya lebih jaga-jaga di sini dulu kalau dia memang rejection supaya kalau dia masih bullish ya kita nggak terlalu besar risknya ya. Nah, untuk kalau dia rejection di sini turun ya jangan panjang-panjang juga mungkin ya untuk entry-nya TP-nya ya. Saya memperkirakan 50 sampai 100 pip aja dulu ya bertahap. Walaupun dia mungkin lebih gitu ya, tapi jangan di apa namanya? Jangan terlalu greedy lah ya. Nah, kemudian kita akan cek market gold ya. Ini memang sayang sekali ketinggalan sih ya. Sebenarnya ini kayak ketinggalan. Karena saya tadi nunggunya di bawah dulu ya di support ini, tapi dia udah bullish. Dan ternyata itu dia impulsif di sini ya, nge-break candle ini, dia impulsif. Ya makanya dia impulsif ini kita bisa ngambil di breaknya di sini ya. Nah ini, tapi bisa juga dari sini. Nah saya juga nggak menyangka nih, belum tahu penyebabnya juga ya. Karena kalau beritanya mungkin ini efek perang sih ya. Kalau kita lihat efek perang, karena saya lihat ini bukan hampir sih ya, udah 400 pip ya, 500 pip malam ini ya. Jadi cukup strong bullishnya ya. Jadi di luar dugaan juga ya. Bahkan ini goldnya tidak sama sekali menutup gap ya. Jadi langsung lompat gitu ya. Jadi kalau saya rasa sih ini goldnya lanjut bullish. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau masuk nunggu aja ya. Kalau untuk sell-nya sih saya masih ini ya, kalau diperkirakan sih memang ini ada resisten ya di Fibonacci 0236. Tapi ini 40 pip udah sedikit telat ya. Kalau mau scalping gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ini masih bullish, hampir tidak ada sih, jangan di sell ya. Sebenarnya jangan di sell ya. Walaupun ini dia memang balas dendam ya sebenarnya ya. Balas dendam dari turun sejak akhir September kemarin. Dan ini bullishnya juga signifikan ya. Bahkan hari ini saja itu 500 pip ya dari low price-nya ya, low candle-nya. Jadi kalau saya rasa sih ini luar biasa sekali untuk goldnya ya. Kemudian kalau memang nunggu buy lagi di mana, mungkin kita nunggunya agak di bawah aja ya. Bisa aja sih menguji support lagi di sini ya, 1902 ya. Nah ini akan saya rubah karena dia di breakout ya, support become resistant karena resistannya benar-benar di breakout semua ya. Nah ini luar biasa goldnya. Jadi kita lihat dalam 1 jam. Kalau teman-teman ini udah jangan dipaksa juga untuk masuk ya. Kalau ada keraguan, karena ini kan udah impulsif bullish ya untuk goldnya. Lebih baik nunggu saja. Kalau sudah dia bullish sih alangkah baiknya memang ada persiapan untuk entry buy. Saya juga sebenarnya mau cari posisi buy juga ya. Cuman saya nunggunya tadi di bawah, ternyata udah impulsif gitu ya. Jadi ketinggalan juga nih, nggak disangka juga sih ya. Sejak pukul 2 siang tadi sesi Eropa, bahkan jam 6 tadi tuh, jam 6 jam 7 itu nggak ada rem ke bearish-nya ya. Jadi hampir nggak sempat ini untuk entry buy ya, karena udah impulsif duluan. Jadi kita mungkin dalam 1 jam ke depan saya akan nemani teman-teman semua. Kita tunggu saja marketnya ya. Ini kita lihat lagi Nasdaq ya. Ini kan belum selesai sih ya empatnya. Jadi mungkin tunggu saja dulu ya.
Ini sih perkiraan, tapi kalau impulsif sih siap-siap buy juga ya. Gak ketinggalan memang sih ya. Nasdaq-nya ini udah running lagi ke atas ya. 100 pip ini.
Oke, golnya ini mulai turun ya. Lumayan nih. 80 pip dari resistennya. Tapi nggak langsung signifikan juga sih mungkin. Tapi riskan sekali ya. Cari buy di mana ya? Bentar. Marketnya udah kencang. Ada juga sih zona ini harusnya sih. Ya bukan yang ini. Oke, areanya ya. Supportnya di sini. Ini mau ngambil piponya ini agak ini juga sih. Sebelum balik sih ya. Bisa nggak ya? Jadi supportnya ini untuk buy limitnya.
Kalau nggak tembus dari 1895 ini kemungkinan dia masih bullish ya. Kalaupun turun dia masih naik ada sih ya. 51 226. Ini range-nya di sini ya. Kalau perkiraan dia turun ya. Bisa buy limit nih di area sini ya. Ambil dulu buy limitnya. Belum tahu kenapa enggak gitu ya. Sambil nunggu jam 9 ini ya niche-nya. Nasdaq nunggu 20-30 ya. 2 menit lagi. Oke, open market US ya. Siap-siap untuk Nasdaq ya. 40 detik. Bullish atau enggak nih. Kalau bullish biar dulu baru masuk buy gitu. Bearish. Sih bearish ini dulu ya. Dia impulsif sih. Twin Tower gitu ya. Tunggu aja lah ya. Agak ini juga dia bullishnya ya. Ada resisten juga, ada EMA gitu ya.
Oke, volatilitasnya mulai kuat. Oke, ada di resisten. Apakah benar rejection di resisten ya? Kita lihat dulu apakah di breakout. Udah naiknya 100 pip ya lebih ya. Sudah 150, 40-an ya. 150 range-nya hari ini. Bagaimana dengan dolar? Kita lihat dulu dolarnya. Dolarnya naik sih ya. Oh, jawaban US-nya. Kita lihat dulu saham Nasdaq-nya apa nih ya. Udah open belum nih? Apple ya naik ke arah turun ya. Apple turun banget nih transaksi ya. Tesla masih di base. Apple sih ya yang angkat Nasdaq ya. Oke, ini turun ya. Regolnya nggak kejemput ya. Aduh, sayang banget nih. Sampai di supportnya dia retest ya. Nasdaq masih volatile, volatile ya. Masih kocokan ya. Si reject ya di resisten ini sih. Kalau dilihat mentok 1364 ya. Karena di sini juga ya kemarin malam itu dari tes sini sama gitu ya. Benturannya masih banyak gitu ya.
Ini masih ini ya, kocok-kocok ini. Ya walaupun benar aja sih kalau saya limit di sini ya, 40 pip gitu ya. Kadang bisa jadi saya tuh isi. Nah ini ada banyak pantulan juga di EMA-EMA nih ya. Kalau bayar dari bawah tuh pas banget tuh. Oke, target kita, makanya tadi saya nggak mau SL di sini ya, listnya ya, sini aja nih. 339 ya, 100 pip. Kita ancang-ancang aja dulu ya. Oke, oke, turun ya. Nah untuk gold, gold mungkin udah lelah nih ngebes ya. Nih setlist atas bawah nih Hendry. Frame kecilnya saya M15 mantul ya di High Bollinger Band dan M30 juga sama ya, gitu juga A1 ya. Tuh. Cuman nih belum tahu sih turunnya kencang atau enggak ya.
Mentok turun naik ya. Dolarnya kuat sih. Kencang ini dolar.
langsung lab ya ini ya. Kita nggak set up ini. Langsung lihat lab marketnya ya. Belum ini. Golnya kok nggak dijemput ya. Aduh, banyak nggak kena nih. Ah, tipis banget ya. Udah terbang aja dia goldnya. Aduh, kagak dijemput. Hah, sabar goldnya ya. Nasdaq nih masih turun naik ya. Kayak indikator ekonominya sih Michigan ya. Lebih rendah ya konsumennya. Indikatornya lebih rendah dari bulan sebelumnya perkiraannya ya. Kita tunggu aja dulu.
6 menit lagi ya. Kita tunggu.
Oke, lanjut turun. Mudah-mudahan ya sesuai target. Oke, turun. Oke, indikator ekonominya turun ya. Marketnya jadi turun, cuman belum tahu nih ya, apa bisa panjang atau enggak nih. Semoga ya. Wow, kocokan sebentar aja nih. Lebih rendah. Gonjang-gonjang ini ya. Mau turun pelan-pelan ini ya. Oke, turun nggak ya? Berat ini. Oke, goldnya lumayan ya, turun naiknya. Di potensinya sih masih naik ya. Jangan diambil sell, kalau sell pun scalping aja. Jadi jangan di hold gitu ya. Jangan apa ya maksudnya jangan
jangan lihat oh marketnya ini udah ini gitu ya. Jadi jangan jangan tergiur lah gitu ya. Karena bisa saja masih lanjut bullish. Mungkin itu ya. Oke teman-teman, karena udah 1 jam lebih saya menemani. Kita akan tunggu saja ya, karena sesuai dengan target goldnya masih ini kalaupun nggak signifikan mungkin dia ngebase di sini aja ya. Dan karena ini masih bullish, jadi potensial masih bullish ya. Jangan eh, mengambil berlawanan arah untuk di hold ya. Tapi kalau untuk scalping bisa saja kalau sudah capai di resistennya. Tapi karena kecenderungannya masih bullish, jadi teman-teman jangan mengambil sell. Dan kalau masih yang buy tadi, mungkin TP-nya cukup sampai 19.15 dulu ya. Seperti itu. Walaupun resisten berikutnya ini ada 19.20 sampai 19.34 ya. Itu untuk goldnya. Dan untuk Nasdaq ya. Nasdaq di sini walaupun ini sebenarnya bisa saja engulfing ya, tapi masih belum signifikan karena maksudnya belum signifikan karena ada resisten ya. Ada dua resisten di sini 15.351 dan 15.364. Ini ada kemungkinan juga bisa saja sideways ya atau ngebase ya. Kalau kita lihat dia satunya belum kecenderungan volatilitas secara Bollinger Band-nya juga masih belum. Tapi saya memanfaatkan dia turun dan targetnya adalah di bawah sini ya. Di 15.239 karena kita mengambil posisi 15.339 ya. Dan saat ini udah running 50 pip ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung nantinya. Dan yang sudah bergabung untuk mendapatkan sinyal silahkan informasikan ke admin apabila ada kendala ya. Dan jangan lupa tonton terus video YouTube-nya Magnet Trader. Jangan lupa like, share, komen ya, serta subscribernya. Oke, itu dulu dari saya. Saya akhiri dan buat teman-teman selamat akhir pekan ya. Pastinya untuk trading cukupkan sampai hari ini. Kalau sudah profit ataupun loss sudah cukupkan dulu dan silahkan menikmati akhir pekan. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu minggu depan ya di hari Senin yang akan datang dan saya ucapkan sampai jumpa kembali.